Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita masih membahas dengan topik fenomena LGBT di Indonesia. Tadi Prof juga sudah sampaikan bagaimana sejarah yang memang sebelumnya telah menjelaskan gitu mengenai fenomena LGBT ini begitu. Prof, kalau dari kacamata Islam begitu, bagaimana hukum gitu dan sebetulnya apa yang seharusnya dari pemerintah sendiri mengenai undang-undang yang menjadi solusi begitu agar LGBT ini juga tidak ada di Indonesia? Silakan Prof. Ya, kalau menurut hukum Islam sudah jelas ya, hukumannya itu hukuman bisa dirajam ya, bisa hukum bunuh sama dengan perzinahan terhadap orang yang sudah bersuami ya. Jadi itu adalah sangat berat. Bahkan mungkin kalau ada konspirasi ahli fikih, para fuqaha menetapkan lebih berat dari perzinahan mungkin, tapi saya tidak tahu awam dalam. Oleh karena itu mungkin pengadilan pun bisa merefer, kalau sekarang belum ada undang-undang tentang hal itu, ya pengadilan bisa mengkiaskan kepada undang-undang perzinahan, undang-undang melakukan hubungan seksual terhadap orang yang bukan suami istri. Ya, saya kira bisa diterapkan pada itu. Saya tidak tahu, oleh karena itu mungkin ini perlu secepatnya. Kita jangan terpengaruh oleh opini luar negeri yang memang itu di luar kebudayaan kita. Ya, budaya kita adalah budaya yang menghormati betul terhadap kesucian masing-masing jenis kelamin, masing-masing gender, sehingga hukum kawinnya itu kan sangat ketat ya di Indonesia, di Islam itu. Maka mungkin di Indonesia pun atau negara pun harus ambil sekarang itu membuat semacam rancangan undang-undang yang memberantas, yang menghalangi atau yang membatasi terhadap penyebaran LGBT ini. Karena kalau tidak itu akan menular, kata para ahli itu, kalau seseorang yang sudah kena oleh apakah itu perkosaan atau sukarela, dia akan terus berperilaku seperti itu, tertular ya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu saya berharap kita masing-masing keluarga itu memperhatikan anak-anaknya. Umpamanya tidak tidur berdua di satu kamar antara laki-laki dengan laki-laki, ya kalau punya biaya lebih baik seorang satu ya, kalau tidak juga, tapi jangan sampai satu kamar berdua, bisa bertiga atau yang lebih banyak lagi, supaya masing-masing saling mengoreksi, saling menentukan tindakan. Jadi tetap diperhatikan meskipun saling antar saudara begitu ya Prof ya? Ya sama, antar saudara atau antar siapa itu sama. Itu yang nama setan itu kan, jangankan antar jenis, jangankan sesama jenis, antar jenis pun suka terjadi kan, insek gitu. Insek itu ialah perkawinan atau hubungan seksual antar saudara kandung. Nah itu juga berbahaya, menurut saya itu perlu kan namanya setan itu kan anak kandung sendiri kan banyak yang terjadi kan, bahkan antara ibu pada anak kandung, ada bapak pada anak kandung, nah seperti itu akibat dari memang merasa terlalu dekat, sudah dewasa. Dalam Islam itu kan ada aturannya, masuk kamar orang tua itu, anak-anak kecil itu tidak boleh begitu saja, harus dalam 3 waktu ya, itu dibatasi. Pada waktu fajar, pada waktu tengah hari, dan pada waktu mau malam menanggalkan pakaian, itu anak-anak kita harus minta izin untuk masuk. Apalagi kalau orang-orang yang sudah dewasa. Jangan sampai terlihat aurat kita ataupun perilaku kita dalam keadaan yang tidak baik di hadapan anak-anak kita. Sebab itu pendidikan seksual yang bagus dari agama kita. Masya Allah, alhamdulillah ya, sebetulnya memang kita sudah
Alhamdulillah juga nih Prof sudah mengingatkan saya begitu dan teman-teman pemirsa di rumah juga bahwa memang dalam Al-Quran sendiri, dalam Islam sendiri sudah ada jadwalnya gitu bagaimana kita harus menghormati memasuki rumah, apalagi memasuki kamar orang tua kita tadi yang Prof Dadang sampaikan. Nah, Prof tadi mengenai memperhatikan lingkungan kita gitu. Nah, barangkali juga dalam lingkungan kita, lingkungan saya juga misalnya gitu, ketika ada teman kita di lingkungan kita yang memang terlihat begitu atau terindikasi kok adanya cerminan dari fenomena dari LGBT ini. Nah, bagaimana sih Prof dari kita sendiri nanti menyikapinya? Dan biasanya kan juga dalam lingkungan yang pernah saya temui gitu, ya sudah kita biasa-biasa saja. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapinya, Prof? Ya, sikap kita ya boleh biasa tapi berhati-hati. Tidak membuka peluang sedikit pun terjadinya kontak dia dengan kita dalam hal kontak seksual umpamanya. Tadi kalau sekali sudah terjadi maka biasanya akan terdapat sifat-sifat yang mengikat pada korban itu. Dan ini fenomena LGBT itu di beberapa daerah dianggap tidak bahaya atau tidak sama dengan perzinahan, sehingga kita banyak dengar itu kelakuan-kelakuan orang-orang tertentu melakukan hal-hal seperti itu yang dianggapnya sebagai permainan yang tidak akan melahirkan risiko. Padahal itu risikonya lebih besar daripada dalam tanda kutip itu risikonya lebih besar. Belum penyakit, katanya penyakit AIDS dan penyakit lain itu lebih berkembangnya di kelompok-kelompok LGBT ini, kata para ahli. Karena mungkin mereka tidak bersih, lalu juga kan saya tidak tahu bagaimana permainan. Saya ingat itu Kiai Hasyim Mujadi dalam sebuah tayangannya kan, ini laki-laki dan laki-laki mau apa? Mau olahraga atau mau jadi itu memang aneh ya, satu keanehan. Betul. Dan keanehan itu sesuatu yang tidak wajar. Yang tidak wajar itu adalah suatu penyakit. Oleh karena itu, obatilah penyakit ini, psikolog ataupun juga kita dengan menghindar agar jangan terjadi penyebaran di kalangan kita sendiri. Jadi ya memang betul pasti dilarang dan haram begitu ya Prof, dan jika memang ada indikasi ya juga kita harus perlahan memberikan pemahaman kepada mereka begitu jika di lingkungan kita juga terindikasi hal tersebut. Baik Prof, sepertinya perbincangan kita semakin menarik lagi mengenai fenomena LGBT di Indonesia. Kita lanjutkan di sesi berikutnya, tetaplah bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu.